Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas penggunaan GitHub lagi. Itu sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupload atau melakukan push project kita, yang mana itu kita melakukan pushnya itu dari Visual Studio Code. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang memiliki project itu kayak sejenis web dan lain sebagainya, itu yang mana teman-teman semua itu menggunakan text editornya itu adalah Visual Studio Code. Jadi kita akan melakukan push atau melakukan upload terhadap project kita ini ke GitHub. Nah, ada beberapa cara. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan caranya itu adalah kita akan langsung melakukan pushnya itu. Jadi dia akan membuat dia akan langsung membuat repository baru di GitHub. Atau sebenarnya ada juga cara yang kedua, jadi kita buat repository dulu di GitHub, lalu nanti kita akan hubungkan repository yang sudah kita buat itu di GitHub ke Visual Studio. Namun itu agak terlalu ribet. Nah, kita apabila kita pertama sekali atau belum pernah menguploadnya ke GitHub, maka kita bisa gunakan cara yang satu ini. Nah, sebelum melakukan pushnya itu atau sebelum kita melakukan uploadnya itu ke GitHub, maka ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus menginstal terlebih dahulu Git pada laptop kita. Lalu kita juga harus login ya ke akun GitHub kita itu di Visual Studio Code ini. Kita juga harus login terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita klik di bagian icon account ini, lalu pilih sign in. Nah, di sini akan ada dua buah pilihan ya. Kita akan login sebagai login ke akun Microsoft kita, atau login ke akun GitHub. Nah, kita pilih yang sign in with GitHub. Nah, di sini kita diminta nih untuk browser yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu dia akan membuka tab baru yang mana dia akan meminta akses untuk si Visual Studio Code itu sendiri. Nah, di sini kita pilih saja continue. Nah, lalu klik open aja. Nah, coba kita klik lagi di sini. Coba klik di sini lagi. Nah, di sini sudah bisa teman-teman semua lihat ya, ini sudah berhasil login. Nah, selanjutnya untuk melakukan pushnya itu klik di bagian yang di sini ya. Nah, sebelum itu ada yang ketinggalan. Jadi jika teman-teman semua belum pernah melakukan pushnya, jadi juga perlu diperhatikan adalah untuk ekstensi GitHub-nya ya. Caranya adalah klik di bagian yang extension ini, atau dengan menekan tombol kombinasi pada keyboard, itulah Ctrl+X. Nah, klik bagian sini, lalu cari tulis di sini ekstensinya itulah GitHub, lalu pilih yang GitHub ya. Nah, pastikan ekstensi ini sudah terinstall. Nah, jika sudah terinstall, lalu kita bisa publish repository itu ke GitHub. Klik yang publish to GitHub. Nah, di sini kita pilih aja allow. Nah, dia akan kayak minta hak akses lagi. Kita pilih aja continue. Nah, di sini kita akan buat nama repositorinya nanti. Di sini kita bisa tulis sesuai dengan nama project kita, atau bisa yang lain gitu. Nah, di sini akan ada dua buah pilihan. Kita akan mempublish ke GitHub itu. Repositorinya itu adalah
private atau public. Misalkan di sini kita ingin hanya kita saja bisa mengakses dan orang-orang yang kita beri akses itu, maka kita bisa pilih private. Sedangkan kalau kita kita pilih yang public, otomatis seluruh atau orang yang memiliki link kita itu, link repository, maka dia bisa melihat atau mengakses repository kita. Nah, jika itu bersifat private, maka ya kita pilih saja private, dan jika public ya kita bisa pilih saja public. Di sini saya coba pilih private. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, muncul publish to GitHub. Nah, kita tunggu proses ini selesai. Nanti dia akan muncul, jika berhasil maka dia akan muncul sukses nantinya. Nah, jika muncul seperti ini, maka proses upload project kita ke GitHub sudah berhasil. Kita coba cek di bagian repository kita. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada satu tambahan, ini nama repositorinya tadi. Nah, di sini sudah berhasil untuk upload project di Visual Studio Code. Nah, bagaimana nanti jika kita melakukan perubahan? Nah, caranya adalah misalkan kita di sini akan berubah satu buah file ya di sini ya. Bisa kita rubah di sini. Misalkan ini caranya kita bisa melakukan commit nantinya. Ini adalah cara untuk apabila kita melakukan update terhadap project kita, lalu bagaimana agar repository yang sudah kita upload ke GitHub itu juga ikut terubah. Ya, intinya itu adalah bagaimana kita melakukan update terhadap project kita. Nah, caranya adalah ini, misalkan saya sudah rubah satu buah ya di file welcome ini, lalu kita akan melakukan commit, yang artinya kita akan menerapkan suatu perubahan di sini. Nah, kita klik di bagian yang source control ini ya. Terus di sini akan muncul change. Ini artinya menandakan bahwa kita sudah melakukan perubahan pada file welcome_message. Ini artinya dia akan muncul, misalkan kita melakukan perubahan beberapa file, maka dia akan muncul seluruhnya di sini, dan tandanya itu adalah icon M. Nah, untuk menerapkannya itu ke dalam commit, maka kita klik tambah di sini, stack all change ini. Nah, dia akan masuk ke bagian yang akan siap dikirim ke GitHub nantinya. Nah, selanjutnya kita perlu menuliskan pesan commit-nya seperti apa, atau apa sih yang kita rubah gitu, sama seperti yang di tutorial Android Studio sebelumnya. Itu kita akan menuliskan ini perubahannya di mana gitu, biar misalnya kita kerja per tim, itu dia anggota teman sistem kita itu bisa tahu di mana yang sudah kita rubah gitu. Selanjutnya di sini saya tambahkan perubahan pada welcome. Nah, selanjutnya kita pilih aja yang centang apa nih ya, yang commit ini. Nah, jika sudah, ini pasti dia akan hilang nantinya. Nah, jika sudah, kita bisa push ke repository kita yang ada di GitHub. Klik di bagian centang ini, lalu pilih push. Klik di bagian centang ini, lalu pilih yang push. Klik aja yang push ini langsung. Nah, dia akan langsung melakukan perubahan pada repository kita pada GitHub. Dan pastikan loading yang di bagian atas ini selesai ya. Nah, jika sudah, kita coba cek di bagian repository kita. Kita coba refresh saja. Nah, di sini bisa teman-teman semua lihat. Di sini sudah berhasil berubah. Ini untuk yang sudah kita upload yang pertama tadi ya, dan ini yang bentuk perubahannya. Ketika kita coba klik, maka dia akan menampilkan
bagian mana yang sudah dirubah gitu. Nah, di sini. Jadi ini sangat cocok apabila kita melakukan atau membuat project itu secara per tim, yang mana ini sangat diperlukan biar karena dalam per tim itu pasti ada beberapa bagian yang dihandle oleh beberapa orang, dan itu perlu diketahui bagaimana yang sudah dirubah dan bagaimana yang sudah dikerjakan. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana cara mengupload project kita melalui Visual Studio Code. Dan buat teman-teman semua yang belum paham bisa tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.